Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Sintia. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi. Selamat datang dan selamat belajar di channel YouTube Bu Sintia. Oke, pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah organ ekskresi dan fungsinya, proses pembentukan urin, gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi, dan upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Pada saat kalian di kelas 7, kalian sudah belajar tentang ciri-ciri pada makhluk hidup. Nah, salah satu ciri pada makhluk hidup adalah melakukan ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kita semua pasti pernah berkeringat, bukan? Entah karena suhu udara yang panas atau karena kita telah melakukan suatu aktivitas. Nah, keringat merupakan salah satu sisa aktivitas metabolisme tubuh, di mana metabolisme itu menghasilkan energi dan zat yang diperlukan oleh tubuh. Selain menghasilkan zat yang diperlukan oleh tubuh, metabolisme juga menghasilkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Zat ini bersifat beracun jika tidak dikeluarkan dan menumpuk secara terus-menerus di dalam tubuh akan bisa merusak berbagai organ di dalam tubuh. Proses pengeluaran zat sisa ini melibatkan berbagai organ dalam tubuh, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati. Nah, ini yang akan kita bahas pada materi kali ini. Oke, bisa kita lihat pada bagan atau gambar berikut ini ya. Nah, hati. Hati itu sisa metabolismenya adalah dari pemecahan atau perombakan sel darah merah. Kemudian ada ginjal. Ginjal itu zat sisanya adalah urin. Kemudian ada kulit. Kulit itu zat sisa yang dikeluarkan adalah keringat. Dan yang terakhir ada paru-paru. Yang dikeluarkan adalah udara yang mengandung karbon dioksida dan juga uap air. Yang pertama akan kita bahas adalah ginjal. Bisa kita lihat pada gambar struktur ginjal. Nah, ginjal kita fungsinya adalah menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di rongga perut bagian kanan dan kiri. Nah, ginjal itu bentuknya seperti biji kacang merah. Bisa kita lihat pada gambar yang B ini ya. Ginjal ini berwarna merah karena mengandung banyak darah. Jika dipotong melintang, penampakannya akan seperti pada bagian C. Bagian yang luar namanya adalah korteks, dan bagian di bawahnya adalah medula renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut nefron. Ini pada bagian D. Ya, yang disaring pada ginjal itu adalah darah. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang kulit. Nah, bisa kita lihat berikut adalah gambar struktur anatomi kulit. Ketika kita berolahraga, kita mengeluarkan keringat, bukan? Nah, kulit itu berfungsi selain menjaga suhu tubuh,
juga untuk mengeluarkan sisa metabolisme berupa keringat. Kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Bisa kita lihat pada gambar. Yang paling atas sendiri bagian kulit itu ada epidermis, kemudian di bawahnya ada dermis, di mana pada bagian dermis ini terdapat akar rambut, jaringan saraf, kemudian ada kelenjar keringat, dan di bawah dermis ada hipodermis, di mana di bagian hipodermis itu terdapat jaringan adiposa atau jaringan lemak. Berikutnya adalah paru-paru. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas paru-paru yaitu pada sistem pernafasan. Nah, selain sebagai alat pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi, di mana paru-paru mengeluarkan sisa dari pernafasan yaitu karbon dioksida dan juga uap air. Bisa kita lihat reaksi kimianya di bawah ini ya. Nah, kemudian ini adalah struktur paru-paru manusia yang sudah tidak asing lagi karena sudah kita pelajari pada materi sistem pernafasan. Dan yang terakhir, organ ekskresi pada manusia yang akan kita pelajari adalah hati. Nah, berikut adalah gambar dari struktur anatomi hati manusia. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu untuk mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin, di mana bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Oke, sekarang kita akan belajar tentang proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi di dalam ginjal dan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Nah, bahan yang disaring di sini adalah darah. Filtrasi terjadi di glomerulus dan menghasilkan filtrat glomerulus atau yang disebut dengan urin primer. Dan tahap yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Bahan yang direabsorpsi itu berasal dari urin primer. Nah, ini terjadi di tubulus contortus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Dan tahap yang ketiga adalah augmentasi atau penambahan zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Bahan yang diaugmentasi adalah urin sekunder. Ini terjadi di bagian tubulus contortus distal dan menghasilkan urin sesungguhnya yang selanjutnya akan disimpan sementara di tubulus collectivus sebelum nantinya akan disimpan di tempat penyimpanan urin yaitu kandung kemih atau vesika urinaria. Oke, berikut ya sistem dalam pembentukan urin bisa kita lihat nanti ya. Nah, yang pertama ada ginjal yang bagian atas ya. Di sini pada ginjal adalah proses pembentukan urin di mana nanti dari ginjal kemudian urin akan melewati ureter dan selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan urin yang disebut dengan kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, ketika kandung kemih sudah penuh, maka akan merangsang saraf di otak untuk menyampaikan bahwa ini adalah rangsangan ingin pipis, ingin dikeluarkan, yang dikeluarkan melalui uretra. Oke, sekarang kita akan belajar beberapa gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi.
Yang pertama ada diabetes mellitus atau kencing manis. Diabetes mellitus atau kencing manis ini disebabkan karena kadar gula yang sangat tinggi pada urin seseorang. Nah, selanjutnya ada jerawat. Jerawat ini adalah penyakit yang sebenarnya tidak parah, tetapi sering terjadi terutama pada kaum wanita karena kurangnya menjaga kebersihan wajah, sehingga pori-pori kulit wajah tertutup dan menyebabkan terjadinya jerawat. Yang berikutnya yaitu albuminuria, yaitu ditemukannya protein albumin pada urin seseorang. Yang berikutnya yaitu ada batu ginjal. Batu ginjal adalah ditemukannya batuan atau kristal pada ginjal. Dan yang berikutnya ada nefritis, yaitu gangguan pada nefron pada bagian glomerulus disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Dan yang terakhir ada gagal ginjal, di mana ginjal seseorang itu tidak bisa berfungsi lagi. Jadi manusia memiliki 2 ginjal, tetapi ketika salah satunya tidak bisa berfungsi karena adanya suatu penyakit, maka bisa dikatakan bahwa seseorang itu mengalami gagal ginjal. Nah, bagaimana sih upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi? Yang pertama, jelas kita harus makan makanan yang bergizi. Dan yang kedua, minum air putih yang cukup ya. Ini untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Yang ketiga, pola hidup sehat. Dan yang keempat adalah mengatur stres. Stres memang tidak berhubungan langsung dengan suatu penyakit, tetapi stres ini berkaitan dengan fungsi sistem saraf pusat, di mana ketika seseorang stres, maka hormon atau metabolisme di dalam tubuhnya akan terganggu yang dapat memicu terjadinya suatu penyakit. Yang kelima adalah istirahat cukup. Jadi sangat penting bagi kita untuk berusaha selalu bisa istirahat yang cukup. Jadi memberikan tubuh waktu untuk berelaksasi setelah bekerja atau beraktivitas. Oke, sekarang saatnya kita kuis. Nah, kuisnya tidak perlu terlalu susah. Oke ya, silahkan kalian melengkapi tabel proses pembentukan urin di bawah ini. Nah, tahapan pembentukan urin apa saja, di mana tempat terjadinya, bahannya apa, dan hasilnya apa. Oke, mudah bukan? Untuk lebih lengkapnya, kalian juga bisa merujuk pada buku kalian, buku IPA kelas 8 semester 2. Kita sudah sampai pada bagian akhir. Terima kasih sudah bergabung. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.